Prokrastinasi atau kebiasaan menunda-nunda. Sejujurnya ya teman-teman, emang kebiasaan menunda-nunda ini sesuatu yang manusiawi. Dimana ketika seseorang melakukan sebuah tugas dan rasanya itu bener-bener males banget. Jadi kayak bisa dibilang, ngapain sih capek-capek ngelakuin tugas ini gitu kan. Atau nanti aja tugasnya, deadline-nya masih panjang kayak gitu. Hal yang pertama yang harus kamu lakukan adalah identifikasi alasan kenapa kamu melakukan prokrastinasi atau kebiasaan menunda-nunda. Apakah itu karena rasa takut, kecemasan, atau kurangnya motivasi, atau sesuatu yang lain. Ketika kamu sudah memahami akar penyebabnya, itu akan membuat kamu lebih mudah. Tapi sebenarnya ya, kayak aku nih, mau belajar IELTS, mau belajar grammar, aku pun masih sering menunda-nunda. Jadi emang kuncinya itu dipaksa, dan kamu harus punya keyakinan bahwa yang aku lakuin ini suatu saat akan ada hasilnya kayak gitu. Jadi itu aja untuk trik simpelnya kayak gitu. Terus yang kedua nih, ketika kita mau melakukan sesuatu kayak kelihatan beban tugas itu terlalu besar dan terlalu rumit dan kayaknya besar banget lah beban tugasnya. Jadi tipsnya yang kedua ini adalah bagi tugas itu menjadi bagian kecil. Ya ini walaupun terkesan simpel dan udah biasa, tapi menurutku ini adalah sesuatu yang benar-benar ketika kita mau melakukan sesuatu, coba dulu kita kerjakan 1 menit. Nah tapi selama 1 menit 2 menit itu kita rinci nih, kira-kira tugasnya itu mulai dari mana dulu kayak gitu loh. Dan aku suka merinci pekerjaan-pekerjaan dan itu mengasihkan aja, jadi kayak ada tantangan tersendiri kayak gitu. Terus yang ketiga, prioritaskan tugas. Menurutku ini adalah hal yang benar-benar harus kita lakukan, karena kalau kita bisa memprioritaskan, ya kita bisa prioritaskan tugas dan membuat rencana jangka pendek maupun panjang itu penting banget. Ya walaupun kita sudah menulisnya tetapi kita tidak maksimal dalam menjalaninya, itu udah hal biasa. Itu udah hal biasa gitu kan. Jadi ya setidaknya dengan menulis itu kita menunjukkan komitmen kita terhadap pekerjaan itu gitu. Karena emang sejatinya kalau mau benar-benar sukses dan berhasil dalam mengerjakan semua yang kita pengen, ya kita harus komitmen dan disiplin dalam mengerjakannya. Itu nggak ada cara lain, nggak ada motivasi lain. Terus yang keempat, tips dari aku adalah kenali waktu terbaik Anda. Menurutku setiap orang punya fase di mana dia ada waktu-waktu tertentu yang dia bisa fokus optimal. Jangan nunggu mood kayak gitu loh, karena kalaupun misalnya nunggu mood itu nggak bakal selesainya gitu loh. Jadi emang kerjaan itu ya harus dikerjakan, nggak usah nunggu mood, paksa aja. Dan aku biasanya kalau misalnya lagi malas mengerjakan sesuatu dan ngerasa kerjaannya berat, ya aku ngerjain itu sambil denger musik lofi gitu kan ya. Yang terakhir, evaluasi, belajar dari kesalahan. Karena menurutku penyesalan itu datang di akhir. Ketika kita sudah terbiasa melakukan kebiasaan yang menunda-nunda, yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya kita lakukan, itu akan ada penyesalan di akhir. Apalagi ketika kita masih muda, sudah saatnya kita melakukan perjuangan. Karena indahnya perjuangan itu akan dirasakan ketika kita tua nanti kayak gitu.